Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Riri Renggadis, SSS-Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan saya, Nazilatul Rahma dengan NIM 22030174036 dari kelas Pendidikan Matematika 2020A untuk menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia dan prospek kedepannya. Bahasa adalah alat kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional atau sebagai pemersatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia mengandung sebuah nilai kedudukan yang sangat penting, terutama bagi generasi milenial. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia tidak terlepas dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang tertampung pada ikrar yang ketiga, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan merupakan pernyataan tekad dari para pemuda Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Putusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1994 menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara sejak zaman dahulu. Sejarah mencatat bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pendapat ini diberikan dengan adanya 6 prasasti yang ditemukan di wilayah Nusantara. 4 diantaranya ditulis dengan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno yang ditemukan pada zaman Sriwijaya, dan 2 diantaranya ditemukan di wilayah Jawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya di Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang tertampung pada pasal 36. Di era globalisasi saat ini, banyak generasi milenial yang mengabaikan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang seharusnya kita lestarikan dan pelajari justru disepelekan oleh generasi milenial. Bahkan saat ini, bahasa Indonesia sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa kebarat-baratan. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan EYD dan kaidah-kaidah kebahasaan yang membuat menurunnya rasa nasionalisme, khususnya bagi generasi milenial. Generasi yang diharapkan mampu membanggakan nama Indonesia. Contoh hal kecilnya, para mahasiswa menyibukkan dirinya dengan mengobrol bersama temannya, atau bahkan hingga ketiduran karena menurutnya itu pelajaran bahasa Indonesia sangat membosankan. Kita sebagai generasi milenial dan generasi penerus bangsa harus bangga mempelajari bahasa Indonesia untuk memperkaya kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Tidak ada ruginya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Justru kita mempelajari bahasa Indonesia, kita akan memperoleh banyak manfaat yang akan membantu kita dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari bahasa Indonesia selain semakin menghargai bahasa Indonesia, yaitu
mempermudah dalam komunikasi. Hal ini membuat komunikasi antar orang yang berbeda ataupun berbeda suku menjadi lebih mudah dan menambah wawasan dan pengetahuan seperti tanda baca, puisi, pantun, kalimat, ejaan, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Presiden Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, ini mempunyai pandangan sendiri mengenai bahasa Indonesia pada tahun 1955 sampai 1965, menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah kunci dari perkembangan peradaban di Indonesia. Dengan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, menurutnya, ilmu pengetahuan yang tadinya terbatas karena banyak menggunakan bahasa asing bisa diwariskan dengan cara yang lebih mudah ataupun lebih efisien kepada generasi selanjutnya. Bicara mengenai prospek bahasa Indonesia di masa mendatang, terutama di ilmu yang saya pelajari sekarang, yakni ilmu matematika. Menurut ahli Herbert dari Crowley 1988 mengemukakan 3 level komprehensif terhadap bacaan yang menunjukkan kemampuan berpikir siswa, yakni melalui kemampuan mengidentifikasi informasi secara intelektual, interpretasi, dan kemampuan aplikasi. Kompetensi berbahasa dan kompetensi matematika pada saat siswa membaca masalah pembelajaran dengan era isi kompetensi matematika yang diberikan guru dalam integrasi pembelajaran bahasa dan matematika akan terlihat dari kemampuan siswa dalam ketiga level pemahaman di atas. Hubungan matematika dan bahasa sangat dibutuhkan untuk komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika perlu dibangun. Komunikasi matematis yang baik dapat membantu setiap orang memahami pembelajaran matematika dengan lebih mudah. Bahasa dapat digunakan dalam menjelaskan suatu permasalahan matematika yang diiringi dengan dasar pemikiran yang sama. Terdapat pengaruh positif kemampuan komunikasi bahasa dalam pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar. Mudahnya seperti ini, jika kita bisa memahami bahasa matematika, maka akan lebih mudah bagi kita memahami pelajaran matematika. Namun, jika pemahaman bahasa matematisnya kurang, maka akan kesulitan bagi kita dalam mengikuti pembelajarannya. Matematika diajarkan dengan tujuan untuk mempersiapkan seseorang dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika difokuskan untuk melatih dan menumbuhkan cara berpikir secara sistematis, kritis, kreatif, dan konsisten. Tentunya dalam penyampaian pembelajarannya dibutuhkan kemampuan berbahasa yang baik sehingga mudah dimengerti. Harapan kedepannya, penggunaan bahasa Indonesia dalam penyampaian pembelajaran matematika dapat disampaikan secara jelas dan cara belajar yang mudah dipahami menjadikan matematika yang dianggap menakutkan dan sulit bisa saja berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Cukup sekian penyampaian narasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.